Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, pasal 5 ayat 22. Demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita berbicara tentang Galatia pasal 5 ayat 22, ingatan kita pasti terarah kepada apa yang disebut dengan buah roh. Kita mengetahui ada 9 yang disebut dengan buah roh. Itu memang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dengan ayat 23. Tetapi pada kesempatan ini tidak disebutkan yang ayat 23, yaitu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Secara keseluruhan pasal 5 ini Paulus melakukan penerapan dari semua apa yang telah disampaikan dalam suratnya kepada jemaat Galatia. Tentunya sama halnya ketika kita menerima pengajaran, sama halnya ketika kita menerima khotbah, sama halnya ketika kita menerima nasihat, itu bukan asal didengarkan saja, itu bukan asal diterima saja, itu bukan asal diketahui saja, tetapi harus dilakukan di dalam kehidupan setiap hari. Sehingga Paulus mulai memperingatkan mereka supaya dalam keseharian hidup dalam perilaku yang disebut dengan saleh. Ini adalah salah satu alat dari para guru-guru palsu untuk menghasut pengikut Kristus. Salah satu yang disorotinya adalah tentang perbuatan daging. Dan mungkin juga itu terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini sebagai umat Kristen. Bukan tidak mungkin tidak ada godaan yang kita terima. Kalaupun kita menerima nasihat, kalaupun kita menerima ajaran, kalaupun kita menerima pengajaran baik itu dari orang tua maupun dari guru-guru sekolah minggu, maupun itu dari pendeta, tetapi tetap saja ada godaan di dalam kehidupan kita. Godaan-godaan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita adalah kebencian. Mungkin masih ada dari antara para remaja yang masih menanamkan kebencian di dalam dirinya. Ketika dia tersakiti, dia akan mudah membenci sesamanya. Ketika dia tersinggung, dia akan mudah untuk membenci sesamanya. Ketika dia mungkin dinasehati oleh orang tua, tidak terima, sehingga dia mungkin juga membenci atau marah terhadap orang tuanya. Memang secara nyata kita tidak memperhatikan ada yang menyebut dirinya guru-guru palsu. Tetapi kebanyakan di dalam kehidupan kita ini banyak yang dihasut, banyak yang dibawa supaya hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging. Inilah sebenarnya yang harus kita waspadai, bahkan juga harus dimatikan, bahkan juga harus dilenyapkan dari kehidupan kita. Dan memang kita harus senantiasa memelihara buah daripada roh, dan hasilnya harus kelihatan nyata. Kalau mungkin saya tanya kepada anak-anak para remaja, siapa yang tahu tentang buah roh?
Tentu banyak yang dapat menyampaikannya. Banyak yang mengetahuinya. Tetapi yang harus kita perhatikan bagaimana ini diterapkan, dilakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah nasihat terakhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dan juga kepada jemaat Kristen pada saat sekarang ini. Karena memang kita menyatakan diri kita Kristen, kita dapat hidup sungguh-sungguh di dalam kekristenan. Kita tidak hanya menyatakan diri bahwa kita itu adalah umat Kristen, kita tidak hanya menyatakan ataupun mengaku bahwa kita itu adalah anak-anak praremaja HKBP Sutoyo, tetapi tunjukkanlah bagaimana sebenarnya hidup sebagai orang yang namanya Kristen. Teks ini biasanya disebut dengan buah roh. Tentu semua kita tahu tentang buah roh itu ada 9. Tetapi dalam teks ini hanya kelihatan atau hanya disebutkan 7 saja. Tetapi kalaupun disebut ada 9, bukan berarti yang ke-9 itu terpisah. Tetapi itu harus dilakukan secara menyeluruh. Dan bukan dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut beberapa ahli, ke-9 tersebut dapat dikelompokkan di dalam 3 kelompok, yaitu berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama, dan berhubungan dengan diri sendiri. Buah roh yang kita maksudkan itu tidak hanya dalam diri kita sendiri, tetapi itu ada hubungannya dengan Allah. Tetapi itu ada hubungannya dengan diri kita sendiri dan juga ada hubungannya dengan sesama manusia. Kalau kita disebut untuk mengasihi adalah perlakuan yang harus kita lakukan untuk orang lain. Kasih tentunya kita ketahui bersumber dari Allah yang dicurahkan bagi kita. Kasih yang dari dalam Kristus yang melampaui setiap pengetahuan dari manusia. Dan itu sering dikatakan bahwasanya kasih itu melebihi segala-galanya. Itulah sebabnya pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya harus menghasilkan cinta antara yang satu dengan yang lain. Mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Dan kalau Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai dengan 11, karena itu kita dipimpin roh, akan ia hasilkan buah daripada roh, yaitu kasih. Jadi orang yang tidak mengasihi sesamanya adalah orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ketika dia menyatakan bahwa dia telah dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti dia itu sudah harus melakukan tindakan kasih. Orang yang mengasihi harus bersuka cita. Dan inilah merupakan panggilan kita untuk senantiasa hidup di dalam sukacita, kalaupun berada dalam situasi yang menggembirakan atau merugikan, harus terus bersukacita. Kalaupun itu menggembirakan, kalaupun itu mendukakan, tetapi suasana hati harus di dalam sukacita. Dan orang akan dapat bersukacita ketika dia dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan adalah sumber dari sukacita yang tidak habis-habisnya. Ketika dia memberi tebusan melalui anaknya yang tunggal, ketika dia menebus manusia dari keberdosaannya, tentu manusia hidup di dalam sukacita. Orang-orang yang demikian, tetap dia akan merasakan damai sejahtera, suasana aman, tentram, dan damai sejahtera inilah yang dicari orang sepanjang zaman. Ia tidak dapat diukur oleh kepemilikan. Kenapa kita katakan? Belum tentu orang yang memiliki banyak harta akan hidup di dalam damai sejahtera. Belum tentu orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, dia akan memperoleh damai sejahtera. Belum tentu orang yang memperoleh nilai ataupun skor yang tinggi,
belum tentu dia mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera adalah anugerah Tuhan. Dan itu dikatakan oleh dia. Damai sejahtera adalah anugerah daripada Tuhan. Itu dikatakan dengan ungkapan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jika dunia memberikan damai sejahtera kepada kita, dia akan menerima ataupun menuntut balas. Tetapi ketika Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, dia tidak akan menuntutnya. Damai sejahtera ini lahir dari keyakinan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap saat. Sehingga orang yang merasa dipelihara oleh Tuhan, hidupnya akan damai. Hidupnya akan jauh dari kegelisahan. Hidupnya akan jauh dari keraguan-raguan. Hidupnya akan jauh dari kekhawatiran. Karena itu, setiap anak-anak tidak perlu khawatir dalam menghadapi kehidupan ini. Kalaupun kita takut, serahkanlah semuanya terhadap Tuhan. Dengan adanya ketiga hal ini, maka dalam hubungan dengan sesama manusia akan ditemukan kesabaran. Orang yang sudah hidup dalam kasih, orang yang hidup dalam sukacita, orang yang hidup dalam damai sejahtera, dia akan sabar menghadapi segala sesuatunya, termasuk sabar untuk menghadapi teman-teman yang menjengkelkan. Tentu banyak ya teman kita yang menjengkelkan, baik itu mungkin di sekolah ataupun di sekolah minggu, bahkan keadaan juga pernah menjengkelkan di dalam hidup kita. Kesabaran dapat diartikan dengan tidak mudah terpancing dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Ini mencirikan kualitas pengendalian diri, seperti yang disebutkan di dalam ayat 23. Mencirikan orang yang dapat mengendalikan dirinya. Inilah dasar orang yang percaya untuk dapat saling mengasihi, serta berbuat baik kepada orang di luar dari dirinya sendiri. Sehingga akan dengan mudah untuk melakukan kemurahan hati. Jika dia sudah sabar, mudah melakukan kemurahan hati, bersikap murah hati terhadap sesama yang membutuhkan, bahkan termasuk kepada mereka yang tidak menyenangkan. Tentu akan sulit melakukan ini, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Sulit melakukan ini, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan memampukannya. Dan yang terakhir dalam ayat ini adalah kesetiaan yang berhubungan dengan iman. Tidak mudah goyah. Kalaupun banyak mengalami berbagai macam persoalan, tetapi tidak mudah goyah di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, dengan melihat penjelasan ini, tentu untuk melakukannya adalah melalui tuntunan Roh Kudus. Dengan menyerahkan sepenuhnya menjadi milik Kristus. Belajar menyangkal diri dan mengosongkan diri dan tidak mengedepankan diri sendiri, tidak mengedepankan kekuatan, tidak mengedepankan kepintaran, tidak mengedepankan hal-hal yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan ini. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap dan senantiasa mengembangkan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Kita harus meyakini bahwa sifat-sifat itu pasti ada dalam diri kita masing-masing. Tentu kalau kita tanyakan apakah ada kasih di dalam dirimu? Ada. Tetapi kembangkanlah itu. Apakah engkau pernah bersuka cita? Ada. Kembangkanlah itu. Apakah kau pernah merasakan damai sejahtera? Ada. Kembangkanlah itu di dalam diri sendiri. Dan juga terhadap apa yang kita sebutkan dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itu pasti ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi bagaimana kita itu untuk melakukannya dengan menjadikan itu sebagai gaya hidup kita. Kalau sudah menjadi gaya hidup, tentu tidak akan sulit lagi untuk dilakukan. Tetapi kita akan melakukannya dengan mudah, tetapi kita akan melakukannya dengan keseharian kita masing-masing. Dan itulah yang kita sebutkan
membiasakan dengan peribadahan kita. Itu makanya Rasul Paulus mengatakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Biasakanlah dirimu untuk melakukan hal-hal yang baik. Biasakanlah dirimu untuk melakukan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau memberikan kesehatan kepada kami, dan Engkau juga bersabda kepada kami, dan biarlah sabdamu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau juga berkenan kepada kami, walaupun kami hanya beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi melalui kasih-Mu, Engkau tetap menyatukan kami, setiap anak-anak-Mu di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua.